Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 IoT Bioteknologi kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Internet of Things dalam digital marketing. Sebelumnya, saya Diva Marta Suryani sebagai moderator di sini. Ada anggota kami, yang pertama ada Halida Nur Isna Fahira, yang kedua Helen Chang, yang ketiga Salma Nurul Azizah, yang keempat Fania Kristi Tusara Wirya, yang kelima saya sendiri Diva Marta Suryani. Next. Materi akan dijelaskan oleh rekan saya Salma. Perkenalkan, saya Salma Nurul Azizah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendahuluan Internet of Things dalam digital marketing. Internet of Things adalah suatu deskripsi dari jaringan fisik atau things yang dipasang dengan menggunakan sensor, software, dan juga teknologi lain dengan tujuan agar bisa terhubung dan menukarkan data antar divisi dan sistem lain yang menggunakan internet. IoT secara keseluruhan memiliki potensi untuk secara drastis mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan mereka dan juga cara berinteraksi dengan produk dan internet. Mengakses produk melalui teknologi IoT membantu memberikan eksplorasi layanan dan pengalaman digital yang lebih luas, menciptakan cara revolusioner untuk menghubungkan bisnis dengan pelanggan. Law 2018. Kemajuan teknologi dan internet di abad 21 ini memberikan petunjuk yang baik di bidang marketing sebagai bentuk komunikasi dengan pelanggan. Penjual bisa memanfaatkan teknologi Internet of Things untuk menelusuri data, informasi yang spesifik, dan perilaku pelanggan. Karenanya, penjual dapat merancang solusi dan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik, saya akan melanjutkan Future of Content Marketing. Kegiatan pemasaran pada masa depan memiliki potensi yang sangat besar untuk bisnis. Orang-orang yang nyaman dengan teknologi dan inovasi berdampak besar pada kegiatan pemasaran. Promosi dalam suatu media seperti iklan memiliki perkembangan yang cukup cepat. Hanya butuh 5 tahun untuk mencapai 50 juta pengguna. Berbeda dengan radio dan televisi yang membutuhkan waktu lebih lama. Kegiatan pemasaran yang digunakan seperti e-commerce untuk menambah nilai adalah internet dan basis data. Internet pada masa depan memungkinkan melakukan proses pembelian dengan sangat cepat dan nyaman. Ketika e-commerce dikombinasikan dengan merek populer lainnya dengan layanan yang baik, maka produk tersebut mencapai keunggulan kompetitif. Search Engine. Search Engine adalah program yang mencari dan mengidentifikasi informasi dalam database yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Database ini berisi alamat dan konten situs-situs tertentu yang ada di World Wide Web. Setelah mendapatkan informasi yang diminta, Search Engine akan menampilkan hasilnya pada Search Engine Result Page. Semakin baik kerja Search Engine, semakin relevan informasi yang akan ditampilkan. Sebagai program online, Search Engine berjalan memanfaatkan jaringan internet, baik pada saat pengguna internet mengaksesnya maupun saat Search Engine menggali informasi tentang berbagai konten website di seluruh dunia. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya mengenai digital advertising dan marketing. Yang pertama, mengenai digital advertising. Singkatnya, advertising ini adalah periklanan. Iklan sendiri adalah pesan baik tulisan maupun visual untuk mempromosikan produk. Tujuan utamanya yaitu mengajak para audiens untuk membeli produk atau layanan yang diiklankan. Maka, dapat disimpulkan bahwa digital advertising adalah pemasaran yang dilakukan oleh seorang dengan menggunakan media digital internet dengan tujuan untuk menjangkau para calon pelanggan yang lebih tertarget, luas, dan cepat. Media internet yang biasa digunakan saat ini adalah Google, YouTube, Facebook, Instagram, dan masih banyak lagi. Nah, digital advertising ini dapat digunakan untuk beberapa hal, yaitu yang pertama, meningkatkan brand awareness. Kemudian, dapat menjadi cara untuk memperkuat brand identity. Lalu, untuk memasarkan produk-produk sesuai buyer persona yang tepat. Kemudian, ada memaksimalkan penjualan produk yang sudah ada dan mengenalkan produk baru. Dan yang terakhir, sebagai pembeda dari brand kompetitor. Balik, Sal.
Berbicara tentang tren digital advertising di Indonesia saat ini, setiap tahunnya tren digital advertising meningkat pesat. Sebagai pemilik bisnis, kita bisa memanfaatkan momen ini untuk mempromosikan produk kita sehingga bisa dikenal lebih banyak orang. Tapi sebelum itu, pastikan dulu untuk melakukan riset pasar sehingga hasil iklannya bisa maksimal. Nah, beberapa bentuk iklan yang banyak ditemui akhir-akhir ini yaitu yang pertama ada text ad. Text ad adalah jenis iklan berupa tulisan saja. Iklan ini lebih simpel dalam pembuatannya, tetapi untuk konversi tidak kalah bagus dengan tipe iklan lainnya. Jika tertarik, kita bisa mengkombinasikannya dengan tipe iklan lainnya agar hasilnya lebih maksimal. Kemudian yang kedua ada display ad. Display ad adalah jenis iklan yang menggunakan gambar sebagai medianya. Tujuannya dengan menggunakan gambar ini agar bisa menarik para pengguna internet untuk melihat materi iklannya. Jika kita tertarik, kita bisa langsung membukanya dan melakukan pembelian pada produk yang diiklankan. Kemudian yang ketiga ada video ads. Video ads adalah tipe iklan yang lebih interaktif. Materi iklan berupa video seperti ini lebih menarik untuk dilihat oleh pengguna internet. Tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam konsep pembuatan videonya haruslah bagus sehingga tidak membosankan saat melihatnya. Jika berhasil, model iklan ini bisa berpotensi viral sehingga lebih dikenal oleh orang-orang. Maka bisa dikatakan juga seperti peribahasa, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kemudian yang keempat ada Google Shopping. Pernah nggak sih kalian nyari produk terus ada nih yang muncul paling atas di mesin pencari Google? Nah, biasanya itu akan ditampilkan foto produk, nama produk, dan sekaligus dengan harganya. Kita bisa langsung klik iklan itu dan langsung menuju pada pengiklannya langsung. Jika tertarik, kita bisa langsung melakukan pembelian pada produk tersebut. Kemudian, materi yang kedua, digital marketing. Marketing adalah proses untuk menarik perhatian dan memperkenalkan produk kepada pelanggan. Proses ini merupakan sebuah program besar yang meliputi 3 tahap, yaitu awareness, consideration, and decision. Sedangkan, advertising ini bertujuan untuk mengajak konsumen membeli produk atau layanan. Nah, posisi advertising ini berkaitan erat dengan penjualan atau sales atau decision dalam proses marketing. Tidak semua marketing adalah advertising, tapi semua advertising adalah marketing. Marketing adalah proses jangka panjang, sedangkan advertising mengacu pada apa yang ditawarkan pada saat ini. Bisa dikatakan seperti promosi. Jadi, bisa dibilang kalau advertising ini adalah bagian dari marketing. Menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan pada tahun 2009, digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh, yaitu ada blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial lainnya. Maka disimpulkan bahwa pengertian digital marketing adalah suatu strategi pemasaran menggunakan media digital dan internet. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Akibatnya, perusahaan saling berkompetisi untuk membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya. Digital marketing ini ada beberapa jenis. Yang pertama, website. Website ini sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis yang diadakan, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Yang kedua, ada search engine marketing. Nah, upaya untuk membuat website perusahaan ini mudah ditemukan dalam sistem mesin pencari. Search engine marketing terbagi atas search engine optimization dan search engine marketing. SEO dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan murah, sedangkan SEM berbayar namun lebih cepat. Yang ketiga ada social media marketing. Edaran platform di media sosial seperti Facebook dan Twitter dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Maka ini tentu saja dapat meningkatkan brand perusahaan. Yang keempat ada online advertising. Nah, media promosi melalui internet dan berbayar ini dapat mendapatkan konsumen yang lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibandingkan jenis yang sebelumnya, yaitu sosial media marketing tadi. Yang kelima, ada email marketing.
kita bisa memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru melalui email. Kemudian, yang keenam, ada video marketing. Dengan cara ini, kita dapat langsung menjelaskan tentang bisnis kita, menjelaskan produk, dan cara menggunakannya, serta menampilkan testimonial pelanggan. Kemudian, kelebihan digital marketing ada beberapa, yaitu yang pertama, ada kecepatan penyebaran. Nah, strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Kemudian yang kedua ada kemudahan evaluasi, lalu jangkauan yang lebih luas, yang keempat, biayanya murah dan efektif. Seperti yang dikatakan oleh Gartner's Digital Marketing Spend Report, biaya anggaran yang dihemat dapat mencapai 40%. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Yang terakhir, bisa membangun nama brand. Nah, digital marketing ini membantu kita membangun nama brand dengan baik. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand milik kita sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk kita. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Understanding customers. Sebuah produk diciptakan untuk memuaskan keinginan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Di dalam sebuah produk terdapat berbagai atribut pembentuk, yaitu karakteristik yang membedakan merek atau produk dari yang lain. Sebuah perusahaan perlu melakukan inovasi pada atribut produknya agar produk tersebut dapat bertahan di pasaran. Suatu inovasi yang tepat dipengaruhi oleh customer value proposition yang tepat pula. Ketika customer melihat bahwa customer value proposition yang diberikan perusahaan sudah tepat dalam memenuhi kebutuhan, bahkan dapat melebihi ekspektasi customer, maka tentu akan menimbulkan minat beli customer pada produk baru tersebut. Sekian dari saya. Silakan dilanjutkan oleh moderator. Baik, cukup sekian dari kami. Presentasi yang telah kami sampaikan tadi, apabila ada kesalahan ucapan atau perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.